nanya silakan kirimkan pertanyaannya di sini di 081225225949 atau di 081575780949 ya. Oke, saya sapa terlebih dahulu. Ini ada yang sudah bergabung bersama dengan saya. Selamat pagi, Bu. Pagi Ningrum. Halo, Bu. Ya, pagi Hai. Ningrum. Dengar suara Ningrum. Dengar. Oke, apa Saya kabar? dengar suaramu yang merdu. Selamat Aduh, pagi. puji Tuhan, Bu. Padahal ada yang ngomong cempreng. Puji Tuhan, dipuji pagi-pagi, dipuji Bu Elis, suaranya Ningrum Medur, terus jadi semangat gitu ya, semangat siaran. Iya, Halo? semangat. Oke, Bu Elis masih di Semarang. Masih Oh, masih. di perjalanan. Oh, di Sudah perjalanan. sampai di Ya. Tekan Peleri. Aduh, ternyata masih tetap bisa ya siaran nih gitu ya. Berharap sih sinyal Hmm, bagus selama perjalanan. Oke, dan buat luar Anda biasa. gitu Syauli yang mau tanya-tanya silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Yang mau tanya ya. Ini masih dibuka kesempatannya, jadi yuk cepetan yuk gitu ya. Yang inden-inden pertanyaan sabar, sabar ya. Saya pasti bacain semuanya, kita pasti jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Telepon boleh 024 84 55 949. Saya nggak tahu, apa mungkin sudah mulai liburan, jadi mungkin berasa yang aduh libur aja deh gitu ya. Tapi kan libur sambil dengerin good news bisa ya. Atau yang lagi di luar kota mau kirimkan melalui WhatsApp juga boleh 081 575 800 949 atau 081 225 225 949. Bu, ini ada pertanyaan yang menarik nih, Bu. Kita jawab terlebih dahulu ya, Bu. Ya, iya. Mari. Selamat pagi, Bu. Seringkali saya tuh Pagi. kayak mikir gini loh. Kok bisa ya orang itu begitu? Harusnya kan begini. Kok bisa ya dia begitu? Harusnya kan begini. Bu, pertanyaan saya apakah itu termasuk kesombongan? Lalu bagaimana caranya agar saya tidak selalu begitu ya, Bu? Terima kasih. Ya, sebetul-betulnya dibilang kesombongan enggak, tapi lagi mengagumi. Kok bisa ya orang itu begitu kan, mestinya begini gitu kan. Nah, Mm, tapi untuk supaya kita tidak terjebak dengan kesombongan, kita mm, aplikasikan aja dengan kehidupan kita sehari-hari. Oh, makanya dengan pelajaran atau perbuatan orang itu kan sebetulnya kita belajar toning room. mm, mm, Oh, kita makanya kita lain kali nggak boleh gitu. mm, Dijatuhkan ke diri kita aja. Oh, makanya seharusnya kan begini-begini. Nah, itu diterapkan dipakai dibuat diri kita sendiri. Makanya aku lain kali kalau ngadepin hal yang sama seperti ini, aku nggak boleh bersikap seperti ini. Aku harus mm, bersikap yang benar seperti yang dipikirin. Gitu aja. mm, 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 mm. Karena Tapi kalau kita cuma memakai ayat untuk menghakimin orang mm, atau untuk menilai orang, nanti kita juga akan dinilai kan? ya. Nah, kalau yang termasuk kesombongan itu yang seperti apa sih Bu sebetulnya? Ataukah misalnya nih, loh kan tadi yang Bu Elis sampaikan ke kita menggunakan ayat untuk menghakimi orang gitu dalam artian Ya, jatuhnya kayak ya, judgement gitu ya. ya, ya. Mengadjust itu kan satu kesombongan. Padahal sedangkan kalau kita melihat itu, kita sendiri sebetulnya juga nggak bisa. Tapi kalau kita bisa itu karena anugerah, karena Hmm. kekuatan dan kemampuan Tuhan buat Hmm. kita itu ngerti lebih dulu atau membuat kita bisa melakukan lebih dahulu. Tapi Hmm. untuk mendengar dan melihat orang lain yang belum bisa melakukan, ya kita nggak boleh, ah kamu kok kayak begitu, aku aja bisa loh, kamu kok nggak bisa. Nah itu memang nggak boleh, kalau sudah begitu itu sudah masuk di dalam kriteria kesombongan. Hmm. 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 Hmm.
Itu. Oh, artinya kita juga pertama harus disadari terlebih dahulu bahwa kalau kita bisa, itu bukan karena kita. Iya, anugerah. Anugerah. Jelas kok, Mm, jelas. Karena mm, anugerah itu membuat kita bisa gitu loh. Karena tanpa anugerah itu kita sendiri nggak bisa. Terus misalnya kita bisa ngerti firman. Loh mm, kita hari ini bisa ngerti firman itu karena adanya anugerah. Di mana Roh Kudus bekerja dengan revelation kan. mm, Memberikan hikmat dan pewahyuan buat kita. mm, Sehingga mm. kita bisa ngelihat ayat itu dengan gamblang. Ya. Sedangkan orang lain aja nggak bisa. Itu saya ngalami dulu ketika Mm, saya masih sekolah. mm, Disuruh baca Yohanes 20 aku mumet, kepalaku pusing. Ki maksudnya apa gak ngerti-ngerti. mm, mm, Tapi ketika sudah terima Yesus, jadi orang Kristen, mm, baca itu, saya bisa dengan sangat cepat mengerti. mm, Contoh itu. Yang mm, kedua, bayangin ya, saya udah pelayanan, saya sudah bertobat tahun 79. Saya mm, sudah pelayanan, tapi saya masih melakukan hal yang nggak benar. Baru tahun 86 itu saya mengerti, oh begini. Nah, mm, saya baru berubah. Dulu dikasih tahu orang, diomongin orang juga nggak pernah ngerti. mm, Jadi makanya kalau ada orang yang masih belum mengerti, ya sabar. mm, Jangan jangan apa ya. Ya kita satu sabar menghadapi orangnya, satu sisi kita bersyukur sama Tuhan. Kok kita sudah bisa memahami dan mengerti hal itu. Gitu. mm, 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 mm. Ya, Ya. kalau kita sudah lebih dulu punya pengertian, itu semua karena anugerah. Justru Iya, kalau melihat orang yang belum dapat pengertian, kita harus berpikirnya gini, oh iya, dulu saya juga pernah ada di posisi itu kok, belum punya pengertian yang benar tentang hal ini, gitu ya Bu ya. iya, iya. Justru sebetulnya pemahaman kita akan harusnya bisa lebih memahami seperti itu ya. Loh justru semakin kita ini tenggelam dalam anugerah Tuhan, semakin dalam kita ngerti firman. Itu kita ini semakin rendah hati loh harusnya. Semakin Harusnya. kita ini nggak berani memegahkan diri dan berkata, logi lo aku hebat. Ini lo aku bisa. Nggak mungkin. Karena semakin kita mengerti kebenaran firman, semakin kita dibuka rahasia kebenaran itu. Membuat kita ini semakin rendah hati malahan. Ya. Semakin dalam pengertian kita, semakin banyak kita dianugerahi dengan pengertian-pengertian daripada Tuhan, Nah, harusnya iya, semakin makanya pakai filosofi itu padi itu semakin berisi dia semakin nunduk gitu loh. betul, 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 Nah, ya betul. kan itu gampang itu. Padi semakin berisi, semakin punya pengetahuan, semakin banyak orang harusnya semakin rendah hati. Bukan kesombongan justru, bukan untuk Bukan. semakin kita diberi pengertian itu bukan untuk kita membandingkan dengan orang lain, tapi justru untuk semakin buat diri kita sendiri. Sebetulnya seperti itu ya, Bu ya. Iya. Mm-mm. Heeh. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya, Good News Aulia ya. Jadi Anda bisa paham tentang oh ternyata gitu ya. Kadang-kadang memang ada ya mungkin seperti itu. Tapi jangan deh, kita bukan masuk yang seperti itu. Semakin belajar firman, baca firman, justru membuat kita semakin rendah hati. Nah, itu yang dicari. Oke, lanjut. Yang mau tanya silahkan ya di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Selamat pagi Bu, mau nanya dong. Pagi ya, boleh. Ngomongin orang di belakang itu dosa nggak sih? Motivasinya, Oke. motivasinya apa? Ngomongin Oke. orang untuk mengajak orang berunding, bagaimana bisa membuat orang lain itu bertobat atau menyadari kesalahannya, boleh. Tapi Hmm. kalau ngomongin orangnya dengan motivasi ingin menjatuhkan, nah itu yang salah. Hmm. Contoh misalnya, Mm-mm. kita lagi ngomongin seorang
anak Tuhan gitu ya. Misalnya dia aktif dalam pelayanan, tapi dia bla 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 melakukan banyak hal yang nggak cocok. Nah kita ngomonginnya tuh dengan maksud itu satu sharing. Sharingnya gini. Nah sebetulnya kalau menurut firman Tuhan tuh kan begini, begini gitu. Nah gimana caranya sekarang kita bisa membuat dan membawa orang itu kembali ke jalan Tuhan. Nah biasanya di situ nanti sharing kita itu kita akan saling mengisi dan saling memberi informasi yang akhirnya yaudah yuk kita ketemuan yuk, kita ketemuin aja dia, kita samperin, kita sampaikan hal ini semua demi kebaikan. Nah itu boleh, tapi kalau ngomonginnya hanya untuk menjatuhkan dan ngomonginnya hanya sekedar ceritanya gosipin aja ya, membuang kata-kata sia-sia, waktu sia-sia gitu aja. Jadi memang dilihat motivasinya apa gitu ya. Justru kalau Iya, kalau kita apa itu saudara seiman kita sayang ya harusnya kita em, mencari solusi gitu ya Bu ya. iya, Mencari solusi untuk istilahnya memberitahunya gimana gitu ya. iya, Biar dia bisa bisa paham, biar bisa bisa berubah istilahnya seperti iya, itu. iya. Nah, Mm-mm. tapi kalau ngobrolinnya atau ngomonginnya itu karena ingin menjelek-jelekan ya itu yang salah. Ya, misalnya ada satu kali ada Mm, teman, mm, ada teman misalnya gitu ya. Oh di mm, satu gereja, kok misalnya kita kalau di gereja itu kita nggak dapat persembahan, misalnya gitu ya. mm, mm, Ternyata gabung 5 orang semua sama bahwa 5 orang ini memang kalau bicara di gereja itu nggak pernah dapat persembahan. Misalnya nih, misal mm, ya contoh ya. Terus dengan kesepakatan itu terus kita lapor ke gembalanya gitu. mm, Karena ini mm, teman semua ya, ini teman semua. mm, Lapor mm, ke gembalanya dan gembalanya kan kaget. Duh, enggak loh, semua dapat loh gitu kan. mm, Tapi ada 5-6 orang ini yang setiap kali itu memang nggak dapat. Nah, mm, setelah diselidiki ternyata pekerja yang bagian menyalurkan berkat itu tidak menyampaikan ke kami, jadi diambil sendiri. Akhirnya mm, kebongkar, akhirnya mm, kebongkar gitu. Kalau seandainya kita nggak ngomong, memang pada waktu itu si gembala sempat marah gitu, sempat kayak orang nggak suka hati, masa sih mm, gerejanya gede gitu nggak pernah ngasih, nggak mungkin gitu kan. Tapi mm, akhirnya terungkap, kebenaran ini terungkap dan orangnya mengakui bahwa memang selama ini diambil sama dia sendiri gitu. mm, mm. Ya ini yang ketahuan kan baru 5 orang yang lagi Ya. ngomong. Buat kita sih nggak ada masalah karena kita semua pelayanan nggak ada yang cari Mm, uang ya. mm, Room kita ya. pelayanan semuanya untuk membalas kasih Tuhan aja, Mm, bukan mengharapkan uangnya itu. Cuman kan ada hal yang aneh dan janggal gitu loh. mm, 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 mm. Jadi Nah ini nggak apa-apa kalau ngomongin untuk menyatakan satu kebenaran atau untuk memberitahukan hal yang membuat kebaikan ya nggak masalah toh. karena kan demi untuk perbaikan tadi koreksi gitu ya. Ya, ya, Koreksi bukan sesuatu hal untuk menjatuhkan, tapi itu untuk mengoreksi aja gitu. ya, Itu yang perlu perlu diingat. Karena jadi bukan jatuhnya nanti kalau koreksi itu bukan ke gosip ya, yang yang kemudian digosok makin sip katanya seperti itu ya, Bu. ya, ya, Kalau koreksi kan kita memang bersepakat untuk hal yang kita bahas nanti untuk disampaikan dan untuk mengkoreksi gitu ya. Bukan sesuatu yang malah justru, "Ih, jangan-jangan nanti orangnya denger gitu." Itu yang nggak bener kalau udah seperti itu. ya, Tapi kalau yang untuk mengoreksi justru biar orang yang dibicarakan itu tahu gitu.
biar dia bisa oh ternyata ada yang keliru, yang salah. Oke. Ya, yang mau nanya silakan 081 225 225 949 081 225 225 949 atau di 081 575 800 949 081 575 800 949 atau bisa juga ini telepon boleh 024 84 55 949 buat teleponnya. Telepon WhatsApp juga bisa ya 081 225 225 949 itu yang buat telepon WhatsApp Anda. Silakan. Selamat pagi Bu, saya mau tanya, apakah karakter Pagi. seseorang itu bisa berubah? Karena katanya watuk iso ditambani watak. Watak digowo sampai mati. Ini watak nggak diterusin. Itu saja Itu sih. kan, Mm-mm. iya kalau itu saya dulu pernah dibegituin. Hmm. Watuk ana tombone, watak ritim digowo sampai mati. Maksudnya ndak bisa berubah kan. Tapi Hmm. filosofi itu saya patahkan. Mm-mm. Kenapa? Karena sejak saya terima Yesus, dengan saya baca firman dan saya pakai firman ini untuk memperbaharui akal budi saya, bisa tuh berubah. Mm-mm. Berubah. Cuman kalau untuk orang-orang CEO atau direktur atau manajer perusahaan, kalau ditanya milih orang pinter tapi karakternya jelek atau orang bodoh karakternya baik, mereka akan jawab mendingan bodoh sedikit tapi karakternya baik. Kenapa saya tanya gitu? Karena merubah karakter orang itu tidak mudah. Yang tadi dibilang Riti Marini digomat sampai mati, gitu kan? Mm-mm. Maksudnya istilahnya karakter tuh tidak bisa berubah, gitu. Mm-mm. Tapi saya bilang, eh, ya kalau orang ini ketemu sama sang penciptanya berubah tuh. Saya Mm. berubah ketika saya ketemu sama sang pencipta, saya berubah kok. Jadi buat teman-teman nggak usah putus asa. Yang sifatnya jelek-jelek, ayo pakai firman itu bukan sekedar dibaca, tapi pakai firman itu untuk memperbaharui akal budi kita. Mm. Sehingga kita nggak jadi sama lagi seperti orang dunia. Roma 12. Roma 12 Mm-mm. ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh Tetapi pembaharuan berubahlah oleh pembaharuan pembaharuan budimu. akal budimu. Jadi firman ini harus dipakai untuk merubah paradigma. Cara berpikir kita ini harus dirubah. Ada banyak orang Kristen Hmm. baca ayat, baca firman, firmannya dihafalin, tapi tidak dipakai untuk memperbarui akal budi. Dia Hmm. tahu firman, tapi dia tetap mau pakai cara lama. Dia masih mau pakai pikirannya sendiri. Nah itu dia tubuhnya ada di gereja, tapi sebetulnya dia nggak percaya. Nah Hmm. kalau ditambah lagi dengan 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, ini memang firman itu harusnya dipakai untuk nganu ya, memperbaiki akal budi ya, memperbaiki perilaku. 2 Timotius 3:16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, satu untuk mengajar orang kan, Ya, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ya. ketiga untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang hidup dalam kebenaran. Nah, Mm, ini kebanyakan orang baca Alkitab itu kejar target.
Pokoknya baca, baca, baca. Ya. Gitu kan? Tapi tidak pernah dipakai untuk menyatakan kesalahan. Kalau salah ya berubah gitu loh. Yang benar yang mana? Oh, kalau ditampar pipi kanan harus dikasih pipi kiri. Berarti kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi mengalahkan kejahatan dengan perbuatan baik. Itu kan? Terus misalnya gini, kalau engkau memberi salam kepada orang yang mengasihi kamu, apa upahnya? Jadi maksudnya Tuhan Yesus kan bilang gini, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya engkau. Jadi ternyata kalau dulu kita berpikir, kalau dia salah aku berhak ini marah sama dia. Tapi setelah baca firman yang diajarkan Yesus, kita harus mengasihi musuh loh. Bukan orang yang mengasihi kita, tapi belajar mengasihi musuh. Dan berdoa untuk orang yang menganiaya kita, sama kita. Iya. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Jadi gunakan firman untuk merubah karakter. Dengan firman Tuhan itu bisa untuk merubah karakter. Tetapi sekali lagi ini tadi ya Bu butuh ketekunan ya Bu. Ya. Butuh ketekunan, dilakukan terus-menerus, Kitanya nggak merasa berubah, tetapi ternyata lama-kelamaan firman itu yang merubah diri kita. Oke, lanjut ya. Yang mau nanya silakan, masih ada waktu, masih banyak. 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Selamat pagi Ningrum, selamat pagi Bu Elis. Pagi. Kadang kok kalau kita sakit, kok tidak bisa berdoa? Kadang cuman diem. Padahal kan seharusnya kita lebih banyak berdoa pada saat-saat itu. Terima kasih, Bu. Ya disitulah perlunya kita ini membutuhkan Roh Kudus. Karena di Roma 8 itu 26 jelas mengatakan Roh itu akan menolong kita berdoa. Di saat kita ini nggak ngerti kita harus berbuat apa. Coba baca dulu Roma 8, 26. Roma 8 ayat 2. 6. 26, 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Rohnya besar atau kecil? Besar. Ya, Roh Kudus ya. Ya. Membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, jadi jelas. Ini makanya perlunya kita ini mengalami baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Ketika manusia itu sedih atau sakit atau bahagia terlalu, itu seringkali kita nggak ngerti loh kita mau berdoa apa. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, Roh itu akan menolong kita dalam kelemahan kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kalau pas gitu ya cuman bahasa roh aja. Bahasa roh gitu, bahasa roh. Kita sendiri nggak ngerti kita lagi ngomong apa, tapi roh itu sedang menolong roh kita berkeluh kesah dengan keluhan yang tak terucapkan. Ya. Ya. Karena Itu jelas nggak tadi jawabannya? iya, Bu, jelas ini yang bertanya. Jelas nggak Bu? Atau ada tambahan yang mau ditanyakan? Karena ketika kita sakit, fisik kita itu sedang lemah gitu Lemah. ya Bu ya. Iya. Kita sedang lemah. Iya. Dan kadang-kadang memang mungkin semacam kayak nggak ngerti lagi kita mau ngomong apa gitu ya. Tadi yang seperti Bu Eli sampaikan. Iya. Iya. Nah, justru di dalam kelemahan itu kalau harus katakan kekuatan kita menjadi nyata ya karena Roh Kudus yang ada di dalam kita itu yang menjadi tadi ya, menjadi sumber kekuatannya dengan tadi ya udah berbahasa Iya. roh, Iya. berbahasa roh. Karena ya cuman itu yang bisa kita lakukan.
kadang-kadang sakit itu juga membuat kita sampai nggak paham lagi mau ngomong apa lagi ya, mau minta apa lagi ya, mau doanya seperti Oh apa. iya, Gitu. Dan ketika lemah inilah yang sebetulnya kekuatan itu yang kita butuhkan dari Roh Kudus itu. Nggak apa-apa Bu, memang tubuhnya sedang lemah gitu ya, tetapi berbahasa roh saja itu juga sudah berdoa di hadapan Allah langsung kok, gitu iya ya. itu sampai menolong kita sekali. Sampai Iya. akhirnya kita bisa plong lega. Padahal kita nggak ngerti nih kita lagi ngomong apa, ya kan? Mm, 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 mm. Tapi pada saat itu sebetulnya keluhan-keluhan kita gitu ya itu sudah tersampaikan. Jadi semangat Bu, kalau memang sedang ada di dalam kelemahan tubuh tadi ya berbahasa roh. Terus Oke. terus Nah, ya. berbahasa roh terus. Oke, ini ada tambahannya. Bu, kalau belum dikasih bahasa roh harus apa? Minta, Mm-mm, minta sama Tuhan Yesus. Seperti yang dulu-dulu kita sakupas, minta kepada Tuhan Yesus di mm, Lukas 11. Minta Roh Kudus, mm-mm. nanti Tuhan akan memberikan Roh Kudus buat kita. Ya, minta Roh Kudus, minta kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan minta Yesus Roh Kudus. minta Roh Kudus, ya. Tuhan Yesus pasti akan kasih kita, karena itu janjinya kok. Yang kita minta, kita minta pasti dikasih. Ya Bu ya, kita udah pernah bahas itu di Ya, beberapa ya. waktu yang lalu. Jadi eh, minta Di situ itu ada slip pada Tuhan Yesus, minta Roh Kudus. Secara spesifik ya, sampaikan. Tuhan Yesus, aku minta Roh Kudusmu memenuhiku. Nah, pada saat itu Tuhan pasti berikan. Oh iya, buat Anda pendengar setia Sabar Menjadi, dinantikan ya. Saya sedang berusaha mengupload satu persatu video video siaran kita. Jadi kalau yang mungkin ketinggalan yang lama-lama bisa dilihat di YouTube-nya Good News. Nah, kadang kan kelewatan. Oh, kapan sih Ningrum ngomongin itu? Udah lama, boleh dicari ya. Dinantikan aja di situ. Saya upload satu persatu ya, biar yang nggak bisa punya FB nggak apa-apa, pakai YouTube bisa. Ya, oke. Yuk, yang mungkin mau tanya lagi silahkan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Nah, silakan yang mau bertanya. Bentar, bentar. Ini kalau mungkin ada yang mau bertanya, silakan 081 225 225 949 atau 081 575 949. Oke, belum ada yang tanya. Ini Rum yang tanya sekarang. Kalau belum ada yang tanya nih Rum gitu kan. Jadi sebentar, sebentar. Saya sambil cari tahu karena ada beberapa WhatsApp yang kemarin-kemarin kayaknya udah terjawab atau belum sambil saya liatin gitu ya. Ya udah, kalau yang belum boleh yuk sekarang 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Em, bentar, 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 bentar. Oke. Nih, ada pertanyaan gitu ya. Selamat pagi, Bu. Saya mau tanya, Depannya. menurut tadi ya. Iya. Saya mau tanya, Bu, berkaitan dengan Alkitab itu kan ada beberapa terjemahan. Minggu lalu kita bahas tentang terjemahan Alkitab juga ya, Bu Syawli, tapi ini ada yang bertanya ini. Alkitab ada beberapa terjemahan. Di beberapa terjemahan
Saya pernah mendengar pendeta menyampaikan bahwa terjemahan ini kurang pas karena dalam bahasa aslinya sebetulnya terjemahannya berbeda. Kalau seperti ini, ketika kita baca Alkitab, tanpa kita tahu terjemahan aslinya bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Apa? Halo, Bu? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. dimengerti aja seperti yang ditulis. Karena tuh nanti yang bertanggung jawab itu yang nulis, yang terjemahin yang bertanggung jawab kalau salah. Cuman Hmm, kalau kita bisa menyelidiki dari bahasa Alkitab, bahasa Ibrani, dari bahasa Jawa, dari bahasa yang lain Mandarin atau bahasa Inggris yang lain gitu ya. Ya, kalau kita melihat ada perbedaannya ya kita lihat dan kita lihat oh ternyata begini gitu. Tapi kalau ternyata King James, NIV dengan yang lain sama ya udah berarti sama. Nggak banyak kok kesalahannya nggak banyak. Yang saya ngelihat hanya ada beberapa kesalahan itu ya kalau dipindang dengan begitu banyaknya perkataan yang salah sedikit lah. Kurang tepat sedikit gitu lah. hmm. Tapi ada yang fatal, kesalahan yang fatal. Tapi ya udah nggak apa-apa. Gini, Paulus ngajari kita gini, berpikirlah seperti apa yang kamu mampu pikirkan. Hmm. Lebih di atas itu sudah jangan dipikirin. Kalau memang belum ngerti kalau itu salah, ya udah, nggak apa-apa. Toh kesalahannya ndak bablas banget gitu loh. Oke. Jadi nggak masalah gitu ya, baca aja seperti yang ini kesalahannya juga nggak yang berbeda. Tapi kalau memang Anda mungkin bisa untuk mempelajari dalam bahasa-bahasa aslinya, terjemahan-terjemahan yang lain itu lebih baik lagi. Karena sekarang Betul sudah lebih sangat mudah ya, baik. Bu. Betul, betul. Karena kan pakai era digital gitu ya, itu sudah sangat memudahkan sebetulnya untuk kita mencari tahu ini versi aslinya seperti apa dan lain sebagainya, bahasa aslinya, terjemahan asli dan lain sebagainya. Tapi kalau memang rindu untuk boleh diperlengkapi dengan lebih lagi ya boleh-boleh saja gitu ya. Dan itu rasanya juga baik sebetulnya untuk kita bisa memahami itu. Oke, lanjut, lanjut. Selamat pagi, Bu. Saya mau tanya, apakah me- kehausan dan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan itu awal-awalnya harus dipaksa terlebih dahulu ya, Bu? Misalnya, awal-awalnya kayaknya kok kalau mau baca firman itu kayak terpaksa gitu. Lama-kelamaan apakah kemudian akan menjadi satu kegemaran atau seperti apa, Bu? Terima kasih. Biasanya begitu. Dengan kita membiasakan diri, Mm-mm, nanti kalau kita nggak melakukan itu ada rasa hal yang nggak enak gitu. mm-mm, Misalnya kita membiasakan diri dengan gosok gigi mm-mm, pagi dan sebelum tidur. Nanti ketika kita eh, em, mau tidur atau bangun pagi nggak gosok gigi, pasti ada rasa kepengen gitu. Ah cepet-cepet ya gosok gigi cepet-cepet gitu. Begitu ketemu air, begitu ketemu wastafel, ada kerinduan untuk cepet-cepet untuk melakukan gitu. Nah, dengan demikian juga dengan posisi kebiasaan membaca firman. Yang pertama memang rada dipaksa. Tapi kalau sudah menjadi timbul kesukaan, wah itu ya nggak usah dipaksa lagi. Dia butuh. Jadi setiap bangun pagi pasti sebelum ngapa-ngapain dia sudah baca firman. Kayak anak saya misalnya dulu waktu main piano ya saya paksain dikit gitu ya. Karena mm-mm, dia masih anak-anak. Tapi setelah sekian lama dia bilang, sekarang baru ketemu senengnya gitu. Ternyata butuh waktu cukup cukup lumayan berapa tahun gitu baru ketemu senengnya. Ketika ketemu senengnya, dia udah nggak usah dipaksa, nggak usah disuruh latihan, dia nggak usah diminta ini, dia lakukan sendiri. Tiap malam, dia main piano sendiri, latihan sendiri, ya seperti itu. mm-mm, mm-mm.
Ya, jadi eh, jadikan itu sebagai sebuah sampai pada endingnya itu jadi kayak habit atau kebiasaan gitu ya, yang terus menerus dilakukan seperti itu ya Bu ya. Iya, Kalau nggak dilakukan itu kayak ada sesuatu yang kurang. Kalau nggak dilakukan mm, kayak ada sesuatu yang kelewatan gitu ya. Jadi awalnya iya, memang mungkin menjadi sebuah pemaksaan, terus kemudian lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan gitu. Sama seperti misalnya kita membiasakan diri misalnya anak-anak untuk bangun pagi katakan gitu ya. Itu kan awalnya pasti dipaksa kan dibangunkan gitu ya. Lama-kelamaan ketika sudah menjadi kebiasaan dia akan oh jam segini udah otomatis bangun misalnya. Itu kan sebuah sebuah kebiasaan akhirnya di dalam diri kita. Nah, membaca firman juga awalnya seperti itu gitu ya. Rasanya kayak kok kepaksa ya, rasanya kok kayak harus ya, tapi kemudian sudah menjadi sebuah kebiasaan. Makanya kita minggu lalu atau kapan ya kita bahas bahwa ada yang bertanya gimana baca firman itu apakah harus pakai yang 1 tahun selesai. Ini kan sudah mau akhir tahun ya gitu ya. Biasanya awal tahun ada yang menggunakan bacaan dalam 1 tahun selesai gitu ya dengan jadwal-jadwal tertentu. Nah itu kalau untuk proses pembiasaan itu baik. Waktu itu kita jawab seperti itu ya Bu Elis ya. iya. Itu baik. Tapi kalau memang sudah menjadi sebuah kebiasaan, itu sudah menjadi terus-menerus dilakukan, lebih dalam lagi. Mulai dibaca lebih detail lagi. Seperti itu. Jangan hanya dibaca, Iya, iya. eh, apa sih kemarin, kejar target. Oh, ini harus selesai sampai di sini nih gitu ya. Tapi kita melewatkan part-part pentingnya di dalam pembacaan Alkitab. Oke, selamat pagi Bu. Saya mau Pagi. tanya, beberapa kali ketika saya membaca Alkitab, tiba-tiba saya ada di dalam pikiran saya, kok saya sepertinya baru baca bagian ini ya? Padahal saya sudah membaca, sebetulnya saya sudah membaca itu berkali-kali dan berulang-ulang. Apakah itu artinya saya selama ini membacanya tidak, apa ya, membacanya hanya sepintas atau seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Halo, Bu. Kalau yang ya, Mm-mm. kalau yang eh apa tadi? Yang sepintas tadi apa tadi Ningrum? Jadi Pertanyaannya Ningrum. dia baca Alkitab, tiba-tiba kadang-kadang itu terus kemudian terlintas, kok kayaknya saya baru baca bagian ini ya, ayat ini ya. Padahal sebetulnya dia sudah berkali-kali baca. Nah, pertanyaannya apakah itu artinya saya hanya membaca sepintas lalu atau apa ya, Bu? Baru Terima dapat kasih. pewahyuan. Baru dapat pewahyuan. Oh, jadi kayak baru dibukakan gitu, Bu. Iya. Tapi sebenarnya nggak masalah juga ya, Bu. Hah? Nggak masalah juga dalam artian memang memang pada saat itu dia dibukakan bagian itu seperti itu. Nah, saya nih sudah bilang loh, Mm-mm, WhatsApp udah berapa kali zaman tahun itu ya. mm-mm. Saya aja enggak pernah ngelihat pembuatan celana imam kok. Yang kemarin itu kita ngobrolin ya ya Iya. ya 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 ya. Hmm. Baru setelah berapa tahun ini loh, saya kaget kalau ternyata pembuatan celana imam itu ada ukurannya dari mana sampai kemana. Nah itu saya kaget kok Ningrum. Loh, Mm-mm, dari dulu rasanya udah dibahas mm-mm, ini mm-mm, baru ketemu kali ini gitu loh. Berapa puluh tahun itu saya baru ketemu. mm-mm, 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 mm-mm. Padahal sebetulnya ketika kita baca juga nggak ada yang kelewatan gitu ya Bu. Iya, Tapi memang itu kayaknya begitu. Ternyata memang hari itu lagi
pewahyuannya baru keluar lah. Hmm. Orang saya kalau baca Alkitab urut kok dulu. Betul, betul. Ya, jadi nggak masalah, nggak usah kecil hati kalau memang itu terjadi gitu ya, tapi justru bersyukur. Oh, Tuhan sedang bukakan bagian ini buat kita gitu ya. Oh, Tuhan sedang bukakan bagian ini buat kita gitu, dan pasti ada maksudnya gitu. Oke. Oh, ini ada yang menulis gitu ya. Saya dulu yang nggak biasa membaca Alkitab. Saya biasain kemudian saya biasakan bangun tidur pujian, baca Alkitab, berdoa. Lama-lama menjadi terbiasa karena baca Alkitab itu isinya komplit-plit merubah hidup Mm-mm. saya. Jadi kalau belum Iya, melakukannya kayak ada yang kurang. Oke, terima kasih Bu buat ininya. yang Iya, eh tadi ya kalau ada bagian-bagian, halo, halo Bu, putus-putus ya? Ningrum, suaramu Dalam. hilang. Ini udah kedengeran belum? Udah, Oke, tadi sempat blank spot mungkin ya. Jadi iya, sempat hilang. Ya, ini ada yang cerita dulu nggak biasa baca Alkitab, terus kemudian dia bangun kebiasaan itu, bangun tidur, pujian, lalu baca Alkitab dan berdoa. Lama-lama menjadi terbiasa baca Alkitab. Karena baca Alkitab itu isinya komplit merubah hidup katanya. Jadi iya, kalau iya betul. melakukannya kayak ada yang kurang. Yes, betul. Kayak ada yang kurang kalau belum melakukannya. Karena itu tadi karena itu sudah menjadi bagian kayak sama kayak kita misalnya sarapan gitu ya. Kayak kita tuh lagi makan. Itu menjadi bagiannya kita kalau misalnya itu belum dilakukan ya ya kayak ada yang kurang gitu. Nah, Iya, tapi kalau misal ini ada ini nggak sih Bu untuk menghindari misalnya gitu. Orang kan kadang juga ketika itu sudah menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Bukan hanya kebiasaan tetapi sebetulnya lebih lebih harusnya lebih kepada kebutuhan gitu ya. Kita yang butuh untuk kita baca firman, kita yang butuh untuk melakukan itu gitu. Em, harusnya kalau kita merasa butuh tuh nggak akan ada rasa apa ya kayak jenuh gitu nggak ya Bu? iya, iya, iya. Mm-mm, Kadang Anda makan nasi udah tahu itu kebutuhan. mm-mm. Bosen nggak? Jenuh nggak makan nasi? Enggak. Kalau nggak makan Nah nggak, ya udah. Nah ya kecuali sakit. ya, ya. Kecuali badan orang sakit, pasti nggak kepengen makan. Makanya buktinya rohaninya sehat Heeh, adalah haus sama firman. Orang orang sehat itu kan haus dan mm-mm, lapar sama mm-mm. lapar, haus dan Mm, lapar, mm, makanan, minuman gitu kan. Nah, iya betul. demikian orang yang rohaninya sehat, dia akan mengalami kelaparan dan kehausan akan firman. Kalau yang rohaninya sakit, Mm, pasti nggak kepengen. mm. Oh, berarti itu salah satu tanda atau ciri bahwa rohaninya sakit itu justru gak ada rasa lapar dan haus akan firman Iya, Tuhan ya. iya, iya. Hmm. Nah kalau sudah tahu bahwa eh, apa namanya, wah sadar bahwa gak ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan berarti sakit nih. Apa yang harus dilakukan? Mulai lagi kebiasaan itu Ya mulai belajar. dipaksakan lagi ya. Hal-hal yang Dipaksakan lagi untuk dipancing sama komunitas yang bisa menceritakan kesaksian hidup, yang apa yang mancing sehingga kita sendiri kayak orang katut kepingin berpacu. hmm. Oh ya, artinya komunitas yang benar itu membawa kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu ya Bu ya. Ya, kalau di Cara, komunitas itu nanti kan yang itu bercerita mm-mm, kesaksian, oh aku ngalami begini begini begini. Nah, yang mm-mm, suam-suam, yang sakit, denger gitu bisa kayak orang
karena disambar lagi api sehingga nyala lagi. Oke, ini artinya pentingnya dulu kita juga pernah bahas apa ada orang yang nggak mau misalnya berkomunitas, nggak mau untuk datang kebaktian ke gereja. Itu salah satu pentingnya adalah seperti ini gitu ya, Bu. Iya. Untuk mereka saling membangun, untuk mereka saling saling share gitu ya, saling mendukung ketika ada mulai mulai dingin, mulai suam-suam seperti itu ya, Bu Elis ya. Iya. Nah, jadi kalau yang mungkin mulai undur gitu ya, mulai merasa bahwa dirinya sakit gitu ya, ya memang gimana ya? Tadi yuk cari support system gitu ya. Kalau bisa dibilang bahasanya keren sekarang itu support system, Support orang-orang system. yang bisa bisa mendukung dan mensupport. Oke. Ah, selamat pagi Bu. Saya punya seorang teman. Dia anggota komsel saya, tapi lama sekali nggak mau aktif. Nggak mau aktif ke gereja, nggak mau aktif komsel, dan sepertinya kayak mulai meninggalkan Tuhan. Sudah beberapa kali kita datengin, sudah beberapa kali kita kunjungin, tapi ya jawabannya cuma iya nanti, iya nanti. Kalau sudah begini, gimana caranya ya, Bu, buat ajak dia kembali? Ya udah, doain aja. Mm-mm. Nggak usah ditarik-tarik lagi, cari jiwa baru lagi. Nanti waktunya tiba dia akan haus. Yang penting tetap jalin hubungan dan Mm-mm. tetap say hello. Perkara dia mau ikut lagi apa enggak. Dengan tujuan nanti lain kali ketika dia haus, dia kepengen kembali sama kita, dia nggak malu. Hubungannya aja yang dijaga. Tapi kita nggak usah ngejar-ngejar dia. Ya, biarkan Roh Kudus yang kejar hatinya untuk dia boleh kembali ke Tuhan. Bagian kita untuk ngajak sudah cukup, tinggal kita berdoa, gitu ya, Bu. Atau berdoa dan menjaga hubungan. Berdoa dan menjaga hukuman. Oke. Jangan dijauhi, jangan dipaksa. Say Mm-mm. hello aja. Gimana kabarnya kamu? Baik. Oh ya udah. Tuhan Mm-mm. berkati, puji Tuhan gitu aja. Mm-mm. Jadi hanya cukup sampai ya disapa gitu ya, ya dijalin hubungan dengan baik gitu ya. Setiap Soalnya kali, kalau disapa, ada mm-mm, banyak orang malah nanti di telepon kita nggak mau ngangkat, didatengin mm, nggak mau nemuin. Jadi mm-mm, jangan dipaksain. Kita tahu semua karena anugerah ya. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya, ya, doakan, jalin hubungan, gitu ya. Itu Ya. tipsnya. Doakan, jalin hubungan. Ada masanya nanti Roh Kudus yang gerakan kok, gitu ya, untuk orang ini kembali datang sama Tuhan. Hmm. Oke, selamat pagi Bu Elis, Mbak Ningrum. Mau tanya, kita itu kan nggak boleh bersumpah dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi ada orang yang sumpah dalam nama Yesus. Mungkin dia benar tidak bohong. Mungkinkah dia benar tidak bohong, tetapi kenapa berani sumpah? Ini pertanyaannya apa jadinya ya? Saya kok jadi bingung. Mungkin dia benar tidak bohong, berani sumpah. Makasih Bu. Ibu, pertanyaannya apa ya? Yang kirimkan WhatsApp ini. Oke, ini masih diketik lagi. Oke, sambil kita tunggu ya. Oh, gini ya. Oh, ya, Enak aja wis kayak gawa kowe maneman. silakan. Ini tadi. Oh, yang lain kalau mau kirimkan WhatsApp atau em, telepon boleh ya. 081 225 225
949 081 575 800 949. Telepon 081 575 800 949 atau di 081 225 225 949. Oke. Oke. Oh, ini Bu, pertanyaannya seperti ini. Ada orang yang berkata sama saya, kalau berani bersumpah dalam nama Yesus, saya tidak bohong. Apakah itu dibenarkan dalam dalam agama kita, Bu? Terima Enggak, kasih. enggak, enggak. Pokoknya Yesus sudah bilang kamu tidak boleh bersumpah demi demi apa langit dan bumi dengan karena apa seutas rambut di kepala kita aja kita nggak punya kuasa kok. Jadi gini loh, kita ngomong orang percaya syukur, nggak percaya ya sudah gitu aja. Jika benar katakan benar, ya katakan ya. Kalau jika tidak katakan tidak, gitu aja prinsipnya Ibu. Ya pokoknya kita hanya itu aja. Ya di atas ya tidak, di atas tidak. Kalau lebih dari itu dia percaya apa enggak wes urusanmu. Hmm. Urusannya Apalagi, dia sendiri. apalagi ini sumpah bawa-bawa Yesus pula. Enggak boleh. Demi apapun loh. Ya, jadi prinsipnya adalah ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak, tidak, tidak. Ya. Karena kadang-kadang sumpah itu kan buat meyakinkan gitu ya. Orang biar tambah Nah, percaya gitu ya Bu ya. nah, iya. Kita kadang-kadang ngomong terjebak nih. Kadang-kadang Hmm. saya sendiri aja terjebak. Untuk meyakinkan orang malah saya terjebak dengan kesombongan. Hmm. Merasa dirinya lebih tahu, lebih mengerti karena menjelaskan begini-begini. Itu termasuk pembelaan diri juga kan? Ya, betul. Jadi ya sudah cukup aja kata kalau iya Ya ya udah, ya. iya. Ya syukur, enggak ya sudah. Dia mau salah ngerti sama kita ya udah. Tapi kalau kalau memang kita benar, satu kali kebenaran itu akan terbit, akan muncul seperti terang. Mm-mm. Mm-mm. Yap. Jadi eh apa masalah orang percaya atau enggak itu bukan urusannya kita. Itu Iya, urusannya orang itu dengan dirinya sendiri dan Tuhan gitu ya. Masalah kita adalah iya. dia cukup menjelaskan sebagaimana yang ya, 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 udah, tidak, ya, tidak gitu ya. Masalah percaya atau tidak itu bukan urusannya kita lagi sebetulnya. Bagian kita ya cukup menjelaskan sampai di situ. Oke, em, semoga menjawab pertanyaannya. Lanjut, ya mungkin mau tanya silakan. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Lagi-lagi Saya mau tanya bagaimana cara menghadapi orang yang selalu negatif thinking? menghadapi orang yang selalu negatif thinking. Ya, Mm-mm. kalau mau sabar, hadapi dengan kesabaran dan pelan-pelan dijelasin. Mm-mm. Maksudnya begini, tapi kalau dia ngeyel terus dan dia nggak mau, ya sudah, diemin aja, bersikap ya udahlah. Kalau dia ngomong tinggal didengerin aja. Mm-mm. Sorry ya, kalau aku boleh ngomong nggak begitu, harusnya begini. Tapi perkara dia mau denger apa enggak, ya sudah, kita harus dengan sabar, nggak usah marah. Mm-mm. Karena nanti ada waktunya kok. Tapi ada banyak ketemu orang yang memang negatif tinggi. Sampai kapanpun itu diomongin, selalu pikirannya negatif. Nggak pernah bisa bener. Mm-mm. Ya, ya, Itu ya, perlu itu hati yang baru.
perlu Tuhan kasih hati yang baru dan roh yang baru dalam batinnya. Ya, sebetulnya itu tadi kayak apa ya? Ya cukup ya, ya sudah ya gitu ya. Tidak ya tidak gitu masalah orang negatif thinking itu ya, ya itu memang itu juga anugerah ya Bu untuk dia juga diperbarui ya Bu. Iya, ya, Karena pendapat kita itu kalau orang negatif thinking, pendapat kita itu tidak akan membawa dia untuk kemana-mana gitu. Dalam artian terus kemudian pendapat kita enggak, bikin dia kayak tetap gitu enggak akan juga. negatif kok. Iya, Ya, jadi ya sudah di kayak ya ya udahlah diizinkan Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya gitu. iya. Gampang sebetulnya akhirnya menjadi seperti itu sih. Izinkan Tuhan saja yang menjadi. Ambil positifnya orang itu melatih kita sabar Dan dan punya penguasaan diri yang kuat. dan juga seperti ini. Terus eh, menjadi bahan koreksi gitu ya. Jangan-jangan aku juga seperti itu ya sama ini gitu ya. Jadi bahan koreksinya kita Iya. jangan-jangan selama ini aku juga bertindak seperti itu. Oke. Lanjut, ini ada pertanyaan yang masuk lagi. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Pertanyaan saya sama dengan pertanyaan yang tadi. Tapi kalau teman saya ini kalau diajak ke gereja jawabnya nanti-nanti. Tapi kalau di Komsel atau ada PA dibela-belain datang loh Bu. Kalau kayak gini gimana ya Bu? Terima kasih. Loh, kalau di apa namanya PA dia bela-belain datang berarti dia punya kerinduan kan? Hmm. Dia kepengen cuman mungkin kalau diajakin nanti mungkin dia lagi marah atau kesel sama diri kitanya yang ngajakin atau Hmm. dia lagi punya ganjelan terhadap diri kita. Tapi kalau di Komsel dia mau datang, kalau di PA dia mau bela-belain sampai datang, loh ya berarti dia nggak anu dong, nggak padam dong rohnya. Artinya Cuman dia tidak mungkin merasakan kebutuhan gitu ya. iya, dia tahu kalau itu kebutuhan. Cuman mungkin kalau diajak kita ya 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 nanti nanti gitu. Mungkinkah dia lagi marah sama kita? Hmm. Ya, jadi tadi gitu ya yang disampaikan Beris kalau memang udah seperti itu yang kalau udah ya udah gak usah diajak-ajakin lagi. Gitu ya, udah cukup aja Iya, didoain aja gitu iya. kita jalin hubungan baik gitu kan. Biar Mm-mm. apa ya? Biar dia bisa tetap Nanti kalau satu kali dia mau kembali lagi sama kita, dia nggak malu gitu loh. Dia nggak ya nggak betul. kaku, nggak malu, nggak sungkan gitu Kan, kan? betul. Mm, 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 Biasa mm. aja. Dan ketika dia misalnya kok kemudian akhirnya balik lagi ya ya udah diterima dengan sukacita aja nggak usah sambil istilahnya Iyalah. do dice nggak mau gitu ya nggak usah udah terima aja gitu ya sehingga nggak Iya, ada iya. rasa sungkan nggak ada lain sebagainya. Nah itu ya semoga menjawab pertanyaannya. Jadi sekali lagi nggak apa-apa ya sudah selesai aja kalau memang yang penting kita sudah mengingatkan gitu ya ingatkan lagi cukup nggak usah berkali-kali, tapi udah cukup gitu ya. Jalin hubungan, doakan. Jalin hubungan itu bisa disapa dalam arti, apa kabarnya? Lagi sibuk apa gitu ya. Udah, sampai di situ aja ya Bu ya, nggak usah yang terlalu dalam gitu. Karena takutnya nanti Iya, malah iya. merasa kayak yang kalau bahasa anak sekarang tuh kayak ilfil gitu. Kok ikut campur urusan gitu, itu juga bikin orang jadi kayak agak sedikit males sih. Iya nggak sih Bu? Jadi ya cukup aja sampai di situ. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya, Bu. Tadi Ya. ada lagi nggak yang mau? Oh, silakan. Masih ada waktu kok. 081 225 225 949 081 575 800 949. Ini yang tanya masih seputaran Kota Semarang loh. Kalau ada yang dengerin kita melalui eh, streaming atau dengerin kita melalui di Facebook juga boleh kok sambil tanya-tanya silakan.
Nggak harus melalui WhatsApp juga bisa di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Bisa. Silakan yang mau sambil tanya-tanya. Karena kan memang mungkin ada banyak loh sebetulnya yang dengerin kita dari luar kota tuh. Tapi kalau mau tanya, misalnya bingung, aduh tanyanya gimana nih Rom? Ya tanya aja. Gitu kan melalui WhatsApp di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Pasti kita jawab kok pertanyaan Anda. Sambil dengerin kita. Kalau misalnya kelewatan, aduh saya pas dijawab kemarin nggak ada. Kan masih bisa dilihat rekamannya yang kemarin-kemarin ya kan. Saya akan upload itu satu persatu ke YouTube. Jadi Anda bisa buka langsung di YouTube-nya Good News ya. Good News FM. Tuh, dibuka di situ. Nanti biar bisa tahu jawabannya apa ya kemarin. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Seringkali orang pada awal tahun membuat resolusi untuk sepanjang tahun, tetapi banyak yang gagal di tengah jalan. Persoalannya apa ya, Bu? Apa karena nggak konsisten untuk melakukan atau karena apa ya? Terima kasih. Sebetul-betulnya itu orang sering revolusi kayak apa sih? Itu apa apa tadi bilangnya? Resolusi target, Bu. Yang Oh, resolusi, Bu. oh target kan? Nah gini Mm. loh, Saya nanti tahun orang depan itu mau makanya begini suka. gitu. Nah, makanya orang itu suka buat target itu sendiri. Mm-mm. Makanya akhirnya stres sendiri. Saya di dalam setiap kali saya ikut sekolah Alkitab gitu ya, atau Mm-mm. ikut seminar, di Mm-mm. akhirnya saya disuruh goal setting. Saya Mm. ditulisin goal settingnya apa. Saya selalu tidak akan pernah menulis. Mm. Kenapa goal setting saya hanya menjadi serupa dengan gambar Yesus. Udah, titik. Mm-mm. Tapi buat target, kayak target, oh tahun ini aku jemaat 10.000. Nggak jadi. Kalau itu bukan dari Roh Kudus, nggak akan jadi. Nanti ada pendeta lagi, tahun ini kita akan membangun gereja 1.000 gereja. Wah, jemaatnya tepuk tangan. Tapi nggak jadi. Pendetanya stres. Pendetanya depresi. Tertuduh. Aduh, salahku apa ya? Kenapa nggak terjadi ya? Loh, itu karena itu ambisi sendiri. Kalau ambisi dari diri sendiri nggak akan. Tapi cari, coba setiap akhir tahun, duduk diem, cari kehendak Tuhan. Nanti kehendak Tuhan itu apa yang didapetin, dicocokin sama firman. Nah kalau sudah dapat, ditulis. Mm-mm. Ditulis, oh Roh Kudus ngomong begini-begini. Ya udah jalani aja. Mm-mm. Tapi ingat, targetnya menjadi serupa dengan Bapak kita sempurna. Yap. Tapi nggak ada target secara quality, apa namanya, secara quantity atau Mm-mm. quality ya, Mm-mm. jumlah enggak. Ini kalau pegawai bank itu stres-stres, dikasih target tahun ini 1 miliar, Mm-mm. uang ngoyo, kerja dipacu kayak kuda, Mm-mm. dapat target 1 miliar, lagi santai tahun depannya bosnya bilang 5 miliar, lari lagi kejar lagi. Itu sambil ngoyo-ngoyo tuh, kalau nggak sama Tuhan Yesus saja belum tentu kecapek gitu loh. Tapi Mm-mm. itu capek, itu buat orang stres dan itu buat orang capek. Mm-mm. Mendingan diem, tanya Roh Kudus mau apa? Tahun depan itu Roh Kudus mau apa dengan hidupku gitu loh. Nanti Mm-mm. kalau saya dapat, ya udah jalani aja. Dan kalau itu dari Roh Kudus, Tuhan bilang gini, kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Maka Yap. jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah udah kita jalaninya dengan tenang.
Dan pasti nggak tercapai. merasa berat, Mm-mm. nggak rasa capek, tapi Mm-mm. tetap merasa enak gitu loh. Ya. Itu orang hidup paling enak tuh itu. Saya Mm. kalau ketemu sama teman-teman hamba-hamba Tuhan, mereka banyak bilang gini, Elis nih kelihatannya nyantai ya, gitu. Kalau Mm. mereka kayak punya target-target gitu itu, sampai kelihatan tua-tua stres semua. Wah, ngeri. Enggak, saya nggak akan melakukan sesuatu kalau nggak Roh Kudus suruh. Mm. Karena apa? Pasti nggak nyampe, pasti gagal. Kalau itu karena emosi, ambisi saya, pasti nggak terjadi. Tapi kalau itu memang benar dari Tuhan, pasti tercapai. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya yang bisa Bu Eli sarankan buat kita menutup tahun 2023 ya tadi ya, duduk, diam bersama dengan Tuhan, tanya Roh Yes. Kudus. Tanya, apa yang untuk diri Anda sendiri? Mm-mm. Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk pribadiku? Gitu loh. Mm-mm. Terus kalau yang untuk umum apa? Misalnya gitu. Mm-mm. Pasti Tuhan kasih kok. Nggak mungkin nggak. Dan Tuhan nuntunnya tuh nggak muluk-muluk karena dia bawa Musa keluar dari Mesir aja nggak langsung bilang kamu akan melewati padang gurun dan 40 tahun kamu berputar-putar. Nanti kamu tidak dapat air. Nanti kamu akan menghadapi Laut Merah dan kamu akan nyebrang. Musa gak sido melaku. Mandek wedi aku Tuhan. Tuhan itu nuntun kita step by step. Satu Mm-mm. langkah demi langkah. Gak mungkin. Jadi Mm-mm. tenang aja. Makanya mintanya pribadi Tuhan. Buat pribadiku apa yang Tuhan mau tahun depan. Terus Mm-mm. untuk pelayanan, misalnya kayak saya, untuk pelayanan apa? Terus kalau untuk yang umum apa? Untuk dunia ini apa? Udah gitu aja. Dapat ya jalani. Mm-mm. Mm-mm. Saya tahun 2000 berapa ya? 21 21 Desember Mm-mm. Tuhan bilang sama saya puasa. Hah? Puasa Tuhan? Aku udah berapa tahun gak pernah puasa. Suruh puasa. Secara otak manusia. Bisa nggak ya nih ya puasa. Itu kan. Mm-mm. Yang kedua. Aduh gimana ini. Keluarga besar saya tutup tahun akan ngumpul. Di rumah saya kalau ngumpul. Waduh. Saya Makan-makan. nggak mungkin puasa gitu kan. Mm-mm. Tapi memang kalau Tuhan yang ngomong itu. Ya Tuhan yang bertanggung jawab. Mm-mm. Saya bisa loh puasa. Keluarga besar saya yang bilang mau ngumpul tiba-tiba ngabarin gak jadi ngumpul. Kenapa? Kena COVID. Gitu. Yang Mm. lain kena COVID gitu. Jadi bubar gak jadi ngumpul di rumah saya semua. Gak jadi kumpul di rumah saya. Dan saya bisa puasa yang biasanya saya kalau pagi aja udah kelaparan. Ini Mm-mm. bisa loh nggak makan sampai sore, cuman makan pisang satu, minum air, lanjut lagi hari kedua, hari ketiga kayak begitu. Luar biasa. Jadi kalau saya lihat Tuhan yang suruh, Tuhan kasih kekuatan dan kemampuan Ya, untuk kita mengerjakan. artinya kalau em, memang Tuhan yang suruh kita gitu ya untuk melakukannya, yang sudah bikin ini loh nanti tahun depan kamu begini-begini, ya itu tadi kita bisa melaluinya, kita bisa melakukannya dan pasti terjadi karena Tuhan sendiri yang minta gitu ya, Tuhan sendiri yang suruh kita gitu. Iya, Oke, lanjut. Pagi Bu Elis. Sering saya oke. mendengar khotbah, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya mengerti kehendak Tuhan ya, Bu? Terima kasih. Tadi Roma 12 untuk Mm-mm. mengetahui kehendak Tuhan,
Coba Roma 12 tadi. Lanjutin baca Ningrum ayat 2-nya, 2 Roma. dan selanjutnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kehendak itu kan ada 2. Yang kita bicarain kehendak diri kita sama kehendak Tuhan. Ketika kita mengalami perubahan akal budi, maka kita baru punya atau kita bisa ngerti membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah ya, ini kehendak, tidak membedakan lagi kehendak diri kita pribadi dengan kehendak Allah. Enggak. Tapi ini ketika kita mengalami pembaruan akal budi, sehingga kita tahu membedakan kehendak Allah mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi membedakan kehendak Allah aja ada 3. Baik, belum tentu berkenan. Yang berkenan belum tentu sempurna. Tapi kehendak Allah yang sempurna itu meliputi baik dan berkenan. Nangkep? Yep. Ya. Jadi mengetahui kehendak Allah. Misalnya nih, kehendak Tuhan tuh kepengen kita ini saling mengasihi, misalnya gitu ya. Atau mengasihi gitu aja lah. Itu baik, tapi belum berkenan. Yang berkenan yang mana? Oh, mengasihi sesama manusia seperti diriku sendiri. Seperti diri kita sendiri. Itu berkenan. Tapi yang sempurna, saling mengasihi dengan kasih yang rela berkorban tanpa syarat. Seperti Yesus mengasihi kita. Nah, itu kehendak Allah yang sempurna. Yang tadi mengasihi, oke. Apalagi yang mengasihi seperti diri kita sendiri, oh, itu lebih oke lagi, lebih berkenan. Tapi yang sempurna adalah mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Punya kasih yang rela berkorban tanpa syarat. Ini kehendak Allah loh, ini 3-3 ini kehendak Allah loh. Tapi baik, berkenan, dan sempurna. Terpotnya tipis-tipis kan? Yang satu kasih. Ya. Yang kedua, oh kasihnya dengan lebih spesifik. Ukurannya diri kita sendiri. Yang sempurna, kasihnya adalah kasihnya Yesus. Kasih yang rela berkorban tanpa syarat. Oke, mungkin jelas ya. Silakan. Semoga jelas ya menjawab pertanyaannya Ibu tadi yang bertanya tentang bagaimana mengerti kehendak Tuhan, gitu ya. Kehendak Tuhan tadi, tapi awalnya pasti gitu ya, baca firman, jangan lupa untuk direnungkan, diperkatakan, dan dilakukan, gitu ya. Dari situ kita Dipakai bisa, untuk mengubah mindset. yes, Dipakai firman yang dibaca, direnungkan, diperkatakan itu dipakai untuk memperbaharui akal budi. betul. Sehingga nanti kita bisa tadi mengetahui, gitu ya, manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, so jawab Intinya pertanyaannya ya. pasti baca firman ya. Iya betul, Pasti baca firman karena kehendak Allah semua ada di ada Alkitab. di dalam firman Tuhan gitu kan. Jadi intinya pasti akan di situ gitu ya. Silahkan, silahkan. Mungkin yang mau nanya lagi boleh. 081 225 225 949. Semoga ini tadi jawabannya sudah bisa diterima ya. Kalau belum jelas silakan boleh kirimkan melalui
WhatsApp di 081225225949 atau di 081575 800 949. Awalnya tetap ya diingatkan bahwa baca firman, renungkan, perkatakan dan lakukan itu wajib dan harus kita lakukan setiap hari. Jangan Iya. sampai kelewatan gitu ya. Itu eh Bu, kadang kan orang ada yang berpikir yang penting saya sudah baca. Artinya em, belum baru sampai di tahapan hanya membaca. Belum kemudian sepanjang hari misalnya merenungkan tadi. Merenungkan itu kan kita terus merenungkannya terus-menerus memperkatakannya itu artinya kan bukan hanya pagi baca firman gitu ya. Kadang-kadang hanya sampai di titik ya udah baca firman setiap pagi gitu. Dah menjadikan kebiasaan merenungkan terus memperkatakannya itu seperti apa ya, Bu? Loh, ya diperkatakan sambil jalan, sambil apa mikir, oh kok Tuhan tuh tadi ngomong gini ya. Mm-mm. Misalnya, barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tapi barang siapa meninggikan diri, dia direndahkan. Kenapa ya Tuhan kok ngomong gitu ya? Gitu kan, direnungkan. Oh, maksudnya kalau merendahkan diri itu seperti apa? Kalau Mm-mm. meninggikan diri itu seperti apa? Oh, Mm-mm. ternyata ini hukum Tuhan gitu loh. Nah, itu direnungkan, diperkatakan pelan-pelan diulangi. Itu pasti nanti akan terjadi rema. Misalnya satu kali yang saya dulu pernah katakan, saya Mm-mm. dapat firman bilang gini, Tuhan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan dia menyerang engkau, bertujuh jalan dia akan lari dari hadapanmu. Terus saya ulang lagi, Tuhan membiarkan musuhku. Tuhan akan membiarkan musuhku yang maju berperang. Oh, kalau dibiarkan Tuhan itu dijar-jar nobe Tuhan. Tapi Mm. kalau Tuhan mau menahan bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi kenapa Tuhan kok membiarkan musuhku maju berperang melawan aku? Tapi nggak berhenti di situ. Tapi dengan kata akan apa namanya Tuhan yang membiarkan musuhku berperang melawan aku. Oh, untuk apa? Dibiarkan Tuhan maju untuk terpukul kalah. Kalau tidak pernah dibiarkan maju, perang melawan kita, dia nggak pernah terpukul kalah. Ya. Selamanya dia akan sembunyi ngintip jadi musuh kita yang di bawah selimut. Tapi Mm-mm. kalau dikeluarkan, dimunculkan, kan kita lebih tahu siapa musuh kita. Misalnya gitu. Mm-mm. Oh, sekarang lagi. Kok bilang ya bersatu jalan dia menyerang aku. Bertujuh jalan dia lari dari hadapanku. Maksudnya apa ya? Oh, dia menyerang aku dengan satu jalan. Tapi Mm. dia akan kalah dengan sempurna. Karena tujuh itu lambang sempurna. Tujuh itu bicara nilai atau angka sempurna. Mm. Ya. Itu salah satu contoh bagaimana kita merenungkan terus kemudian memperkatakan firman Tuhan gitu ya. Nah, jadi setiap hari itu sepanjang hari, bukan kemudian hanya yang penting udah baca gitu ya. Terus kemudian kita tidak melakukannya terus-menerus. Nah, oke, itu tadi semoga bisa menjawab pertanyaannya buat yang tadi banyak ada pertanyaan-pertanyaan tentang ini ya. Oke, Bu, terakhir Bu, pesan buat Terakhir juga ya nih, Rum. terakhir ya, Bu. Dari tadi kamu bilang kelihatannya liburan orangnya sepi. Ternyata pertanyaannya juga gak berhenti dari awal sampai akhir. Nah, Iya ya, Bu ya. Iya ya. ya kamu kerasa nggak ini 10:30 lebih? Iya, ternyata Tanpa henti loh pertanyaannya tiada kosong. heeh. Padahal sebenarnya libur gitu. Terakhir kalinya saya akan menutup dengan kata selamat berdiam diri, menantikan dan mencari kehendak Tuhan untuk Yes. memasuki tahun 2024. Ya. Dengan diam dan
Tinggal tenang. Ya, dengan diam dan bertobat, Yep. kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan Yesus berkati. Yesaya 15 ayat 30 ayat 15. Ya, oke. Yep. Terima kasih, Bu. Tuhan berkati. Yuk. Selamat Ayo. melakukan perjalanan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih doanya nih, Rum. Ya, dan terima kasih buat Anda Good News Family di mana saja Anda berada. Selamat menikmati hari ini ya. Berharap apa yang dihadirkan boleh menjadi berkat buat setiap Anda. See you next time. Bye-bye.